Piatu yang terpaksa melakukan pernikahan kontrak dengan Yeran, seorang ketua gangster terkenal, demi melindungi dirinya. Yeran adalah adik misterius dari tunangannya, Xiang Tingdong, yang koma setelah terluka parah. Meski takut, Cheng Che menyetujui pernikahan palsu ini. Selama pernikahan kontrak, Cheng Che mulai merasakan perasaan khusus untuk Yeran, yang diam-diam selalu melindunginya. Namun, keadaan semakin rumit saat sindikat narkoba mengancam kota mereka, dan Cheng Che harus bekerja sama dengan Yeran untuk menghadapi bahaya tersebut. Akankah perasaan Cheng Che berkembang menjadi cinta sejati? Dan bisakah mereka bertahan menghadapi ancaman yang terus menghantui kehidupan mereka? So, mari kita simak cerita lengkapnya. Cerita diawali dengan seorang wanita cantik bernama Cheng Che, yang merupakan anak yatim dan telah diangkat oleh keluarga Xiang selama 10 tahun. Saat ini, Cheng Che berada di rumah sakit kota Tang untuk menjenguk ibu angkatnya, Nenek Xiang Yiru, yang tengah terbaring sakit dan kemungkinan hidupnya tak lama lagi menurut prediksi dokter. Di tempat lain, ada seorang pria tampan bernama Xiang Tingdong, cucu keluarga Xiang, yang dijodohkan dengan Cheng Che. Namun, sebelumnya terjadi pertengkaran antara Cheng Che dan Tingdong, yang berujung pada Cheng Che mencekik Tingdong karena perjodohan ini membuat Tingdong merasa terpaksa. Meski perjodohan itu merupakan ketika Nenek Xiang bertanya keberadaan Tingdong, Cheng Che beralasan bahwa Tingdong pergi ke Nanyang, padahal sebenarnya ia koma akibat perbuatannya. Xin Yi, asisten pribadi Cheng Che, berusaha mengatasi masalah ini dengan terus memantau kondisi Tingdong yang koma. Cheng Che yang sudah lama tinggal dengan keluarga Xiang memahami situasi keluarga itu dan mencoba mencari solusi dengan menemui adik Tingdong, Yeran, yang merupakan ketua geng naga hitam di kota Yunzhou. Namun, saat Cheng Che menemui Yeran, ia diperlakukan tidak hormat, karena Yeran memiliki karakter keras seperti ketua geng pada umumnya. Cheng Che datang dengan tujuan membahas tanah Tingdong, namun Yeran malah merobek kertas perjanjian itu dan keberanian luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya tersebut. Setelah berhasil membawa Gou yang pingsan, mereka menyembunyikannya di sebuah kereta dorong. Tawarannya untuk bersandiwara akhirnya disepakati oleh Yeran. Tak lama kemudian, terdengar suara misterius yang membuat mereka segera bersembunyi. Namun, Cheng Che, yang ingin mendapatkan perhatian di tempat itu, ia langsung mengenali Yeran sebagai Tuan Han Shan atau Xiang Tingdong, padahal ia adalah Yeran. Merasa bersalah atas kesalahpahaman bawahannya, Tuan Si Xiang meminta maaf. Meski begitu, Yeran dengan sikap dinginnya mengusir mereka. Saat malam tiba dan salju turun dengan lembut, Yeran memangku Cheng Che yang masih pingsan, menunggunya untuk sadar. Sambil menunggu, Yeran mulai memikirkan tawaran Cheng Che untuk bersandiwara sebagai Tingdong, tunangannya. Yeran teringat kejadian setahun lalu ketika Cheng Che secara tidak sengaja melihatnya, menyebut bahwa ibunya telah melakukan kejahatan sehingga diusir dari keluarga Xiang. Sementara itu, Cheng Che yang tiba di tempat lain, melihat salon milik Yeran terbakar hebat. Panik, ia berteriak, khawatir jika Yeran masih berada di dalam. Namun, Yeran muncul dari balik api dengan tenang, menjelaskan bahwa ia sengaja membakar tempat itu agar orang-orang mengira dirinya telah tewas dalam insiden kebakaran tersebut, sehingga identitasnya tak lagi dicurigai. Mereka berdua kemudian meninggalkan kota Tang. Saat dalam perjalanan, Cheng Che menawarkan makanan dalam kotak, namun Yeran menolak dengan alasan tidak lapar. Cheng Che merasa tidak enak karena Yeran rela mengorbankan segala hal tentang dirinya demi perjanjian mereka. Akhirnya, Cheng Che meminta sebuah perjanjian unik, sebuah janji kelingking. Meski merasa tak perlu, Yeran akhirnya setuju dan mengikat janji kelingking dengan Cheng Che. Senyum kecil terukir di wajah mereka, menandai kesepakatan baru di antara mereka. Yeran, yang pada awalnya tidak memahami sepenuhnya mengapa dia diminta berperan sebagai saudara kembar yang hilang, Tingdong, mulai mempertanyakan keputusan Cheng Che.
Saat Cheng Che menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, ia berjanji akan membuka semua rahasia setelah Yeran benar-benar bisa berperan sebagai Ting Dong dan pernikahan mereka dilangsungkan. Namun, Cheng Che berjanji untuk membimbing Yeran secara menyeluruh agar dia tidak dicurigai oleh keluarga Xiang. Untuk itu, mereka berdua pergi ke rumah rahasia milik Cheng Che di kota Ting, sebuah tempat dimurna sebagai Ting Dong. Sesampainya di sana, Yeran merasa asing dengan suasana rumah yang lebih mirip bar daripada rumah pribadi, namun hadap bunga, sedangkan Yeran justru menyukai bunga. Meskipun begitu, Yeran bertekad untuk mempelajari segalanya agar tidak ada yang curiga. Cheng Che juga mengajarkan cara menulis seperti Ting Dong, hingga tulisan Yeran menjadi sangat mirip dengan saudara kembarnya. Cheng Che menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab di bagian penelitian obat dalam keluarga Xiang, sementara Ting Dong bertugas mengelola bahan baku obat terhadap kondisi kesehatan anggota keluarganya, sehingga denyut nadi dan kesehatan fisik Yeran harus bisa menyerupai Ting Dong. Untuk membuat penampilan Yeran lebih meyakinkan, Cheng Che membiarkan Yeran berada di luar rumah dalam hujan lebat sampai tubuhnya menggigil. Cheng Che berharap dengan kondisi tubuh yang lemah, denyut nadi Yeran akan menyerupai kondisi fisik Ting Dong yang sedang menurun. Setelah itu, Cheng Che menyuruh Yeran untuk segera mandi dan beristirahat, sementara dia sendiri harus pergi ke kediaman keluarga Xiang untuk menemui nenek. Di rumah keluarga Xiang, Cheng Che bertemu dengan nenek yang baru saja keluar dari rumah sakit. Nenek menanyakan kabar Ting Dong dan menyatakan kekhawatirannya karena Ting Dong belum kembali. Cheng Che berdalih bahwa Ting Dong masih berada dalam dinasnya di Nanyang. Namun, tiba-tiba seorang pelayan mengabarkan bahwa Ting Dong sudah kembali. Terkejut, Cheng Che segera keluar dan mendapati Yeran sudah berada di sana, siap berperan sebagai Ting Dong. Mereka saling menatap dalam diam, dan Yeran takjub melihat betapa cantiknya Cheng Che mengenakan gaun pengantin. Ketegangan di antara mereka meningkat ketika Bibi Ruo pulang dari kesibukannya mengurus perusahaan dengan Paman Yan beserta Cui asistennya. Bibi menghampiri untuk memeriksa keadaan Ting Dong palsu. Bibi Ruolan menyadari perubahan fisik Ting Dong dan mencurigai ada sesuatu yang berbeda. Namun, Cheng Che berhasil mengalihkan perhatian Bibi dengan alasan bahwa Ting Dong terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Mereka lalu membawa Yeran, yang kini menyamar sebagai Ting Dong, ke kamar untuk beristirahat. Khawatir tentang potensi kecurigaan dari anggota keluarga lainnya. Kemudian, Cheng Che memberikan cincin kawin pernikahan kontrak mereka. Cincin tersebut pas di jari Yeran tentang hubungan Cheng Che dan Ting Dong. Cheng Che dengan tegas meminta Yeran untuk tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Namun, Yeran terus memikirkan tentang bagaimana mereka akan menjalani pernikahan palsu ini, terutama saat upacara harus disertai dengan ciuman pernikahan. Cheng Che menyerahkan ke salah satu detail penting yang tidak boleh diabaikan adalah luka di bahu Ting Dong. Yeran, yang sadar bahwa tubuhnya harus menyamai Ting Dong, bersedia untuk mendapatkan luka yang sama dengan membakar bahunya menggunakan kayu kecil. Namun, Cheng Che tidak sanggup melukai Yeran dan meninggalkannya dengan penuh kekhawatiran. Di sisi lain, nenek dari keluarga Xiang termenung mengenang anaknya, Xiang Rouyun, yang telah diusir 25 tahun lalu dan belum kembali. Nenek menyesal telah bertengkar dengan Rouyun dan merasa sakit cucunya. Saat nenek sedang melamun, Yeran membela Yeran, namun nenek ingin mendengar langsung dari Ting Dong palsu mengenai skandal ini. Situasi semakin memanas ketika bukti-bukti yang dibawa Ruolan tampak terlalu jelas untuk diabaikan. Dua jam sebelumnya, Bibi Ruolan tengah bermain mahjong bersama Tuan Muda ke-13, Ketua Balai Fengsing. Dalam permainan itu, Tuan Muda membuat taruhan. Jika Bibi Ruolan kalah, ia harus menikah dengannya. Namun, jika Bibi Ruolan menang, Tuan Muda harus membocorkan rahasia obat baru yang sedang diteliti oleh perusahaan farmasi Kanghai. Bibi Ruolan berhasil memenangkan permainan, tetapi Tuan Muda tidak menyerah dan bersumpah akan terus mengejar Ruolan.
Saat permainan berlangsung, Bibi Ruolan menanyakan kabar Ting Dong, dan Tuan Muda menunjukkan foto yang memperlihatkan seseorang mirip Ting Dong sedang menghisap narkoba. Ting Dong segera membantah bahwa orang dalam foto itu bukan dirinya, meskipun tampak sangat mirip. Bibi Ruolan marah karena yakin itu adalah Ting Dong, tetapi untuk membuktikan kebenarannya, nenek memutuskan untuk melihat apakah Ting Dong memiliki luka di bahunya, seperti yang ada di foto. Cheng Che yang tahu bahwa Yeran yang sedang menyamar sebagai Ting Dong tidak memiliki luka itu menjadi sangat cemas. Keluarga Xiang menjadi marah, menganggap ini akan mencoreng nama baik mereka. Mereka memaksa Ting Dong membuka bajunya, dan terlihat ada luka di bahunya, persis seperti di foto. Tanpa diketahui oleh keluarga, Yeran telah melukai dirinya sendiri sebelumnya untuk menyempurnakan penyamarannya, setelah Cheng Che tidak tega melukainya. Dengan bukti yang ada, keluarga menyalahkan Ting Dong atas perbuatannya dan memutuskan untuk menghukumnya. Nenek memerintahkan hukuman cambuk sebagai bentuk disiplin yang dilaksanakan oleh Paman Yan. Ting Dong menerima hukuman dengan tabah. Cambukan demi cambukan membuat tubuhnya bersimbah darah, tetapi ia tetap bertahan. Cheng Che, yang merasa bersalah dan tak sanggup melihat penderitaan Yeran, berusaha membela dan memohon pada nenek untuk menghentikan hukuman. Namun, Yeran menolak untuk dibela, tetap mengakui kesalahannya demi menjaga rahasianya. Saat Cheng Che menawarkan diri untuk menggantikan Yeran menerima cambukan, Yeran dengan tegas menolak dan bahkan melindungi Cheng Che dari cambukan terakhir. Nenek yang kelelahan akhirnya tumbang dan Paman Yan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah hukuman berakhir, Yeran jatuh lemah dalam pelukan Cheng Che, tubuhnya penuh luka dan darah. Meski dalam kondisi lemah, Yeran tersenyum dan berkata ia baik-baik saja. Cheng Che tak kuasa menahan tangis, dengan penuh perhatian, Cheng Che mengobati luka-luka Yeran, membalut tubuhnya dengan hati-hati, menyadari betapa besar pengorbanan Yeran yang menyamar sebagai Ting Dong demi menjaga kehormatan keluarga Xiang. Setelah selesai merawat Yeran, Cheng Che meminta bantuannya untuk menemukan kunci misterius yang selama ini ia cari. Kunci tersebut diyakini terkait dengan rahasia besar yang telah tersembunyi selama 15 tahun. Meski tak tercantum dalam perjanjian mereka, Yeran setuju untuk membantu. Cheng Che mengatakan bahwa kunci mungkin ada di brankas Ban Fenglong, dan Yeran bersedia menggunakan wajahnya yang mirip Ting Dong untuk membantu Cheng Che menemukan petunjuk. Meski Yeran penasaran dengan hubungan antara Cheng Che dan Ting Dong, Cheng Che menolak memberitahu lebih lanjut. Di tengah percakapan, Paman Yan tiba-tiba datang membawa obat untuk Yeran, mengganggu momen kedekatan mereka yang semakin romantis. Setelah itu, Yeran masuk ke kamarnya untuk membaca buku, namun Cheng Che mendadak datang dengan marah karena Yeran menyentuh barang pribadinya. Sebenarnya, Yeran hanya ingin membaca buku, tetapi Cheng Che segera menyembunyikan barang rahasia itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur, meski di ranjang terpisah. Cheng Che sulit tidur karena trauma masa lalunya kembali menghantui. Saat kecil, ia menyaksikan orang tuanya dibunuh oleh orang-orang tak dikenal, sementara ia bersembunyi di balik lemari. Satu-satunya hal yang Cheng Che ingat adalah penjepit dasi perak yang dikenakan salah satu pelaku. Ketika dewasa, ia melihat Ting Dong memakai penjepit dasi yang sama, memicu kecurigaan bahwa Ting Dong mungkin terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Inilah yang menjadi salah satu alasan Cheng Che menyimpan dendam terhadap Ting Dong dan mengakibatkan pertengkaran besar yang membuat Ting Dong koma. Di sisi lain, Yeran yang pura-pura tidur, terus memikirkan kunci misterius yang dimaksud Cheng Che. Meskipun ia belum mengetahui keseluruhan rahasia, Yeran bersedia membantu Cheng Che menemukan kebenaran yang tersembunyi selama 15 tahun terakhir. Terima kasih sudah menonton Movie. Di episode ini, kita melihat pengorbanan Yeran saat menerima hukuman demi melindungi rahasia besar keluarga Xiang, sementara Cheng Che terus dihantui oleh masa lalunya yang kelam. Misteri kunci yang tersembunyi selama 15 tahun semakin memuncak. Akankah mereka berhasil mengungkap kebenaran di balik semua ini?
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi di channel Movie untuk update terbaru dan kelanjutan cerita yang penuh ketegangan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.